Kata Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri kitab suci Al-Quran adalah dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat Al-Ikhlas. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Mukjizat Nabi Nuh adalah membuat kapal. Nabi yang mempunyai mukjizat bisa berbahasa binatang adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Al-Quran berfungsi sebagai hudan yang artinya memiliki arti petunjuk. Al-Quran merupakan pembela antara yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk. Sehubungan dengan itu, Al-Quran dinamakan Al-Furqan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran dan hadis akan menjadi perjalanan hidup manusia menjadi lebih baik. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Tawakal atau berserah diri kepada Allah harus didahului dengan prasangka baik. Perilaku berserah diri kepada Allah atas hasil usaha setelah berikhtiar dan berdoa disebut tawakal. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa Rasulullah SAW rajin beribadah karena beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Berikut ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa jika kita makin bersyukur maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat bagi kita, yaitu surat Ibrahim ayat 7. Setelah mengerjakan ujian dengan hati-hati dan sungguh-sungguh, Susi berdoa agar mendapatkan hasil yang baik. Doa yang dipanjatkan Susi termasuk bentuk perilaku tawakal. Ananiah juga disebut egois. Berikut adalah dalil nakli yang menerangkan larangan berputus asa, terdapat pada surat Az-Zumar ayat 53. Sesungguhnya marah itu berasal dari setan dan setan diciptakan dari api dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Oleh karena itu jika kita marah maka kita hendaknya berwudu. Muka cemberut, mata melotot, berkata kasar adalah termasuk bentuk dari marah. Sifat egois dapat menghapuskan kebaikan. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, melainkan orang yang menguasai diri ketika marah. Sikap selalu ingin menang sendiri dan tidak peduli dengan pendapat orang lain disebut anania. Akibat yang dialami bagi orang yang tidak memiliki daya marah adalah memiliki kewibawaan. Orang yang putus asa akan memiliki sifat malas. Sikap tamak adalah orang yang sangat rakus. Lawan kata dari akhlak mazmumah adalah akhlak mahmudah. Akhlak tercela berasal dari nafsu dan setan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi adalah malaikat Jibril. Dapat mengeluarkan unta dari batu besar, mukjizat Nabi Soleh. Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh dan taat kepadanya disebut karomah. Peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api disebut mukjizat kauniyah. Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon Rasul disebut irkhas. Sifat qanaah akan menjauhkan seseorang dari sifat serakah. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Ali Imran ayat 200. 2. Al-Humazah ayat 1-3. 3. Az-Zumar ayat 53. 4. Ali Imran ayat 133-134. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk dasar dalil tentang larangan bersikap ghadab ditujukan oleh nomor 1 dan 4. Orang yang mempunyai sifat tamak terhadap dunia biasanya ingin mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Optimis. 2. Putus asa. 3. Tamak. 4. Dermawan. 5. Ananiah. 6. Ghadab. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk contoh akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 5.
Saat mengikuti rapat RT, Pak Bambang tidak mendengarkan pendapat orang lain. Ia bersikeras agar semua anggota menyetujui pendapat yang ia sampaikan. Perilaku Pak Bambang menunjukkan sikap Ananiah, orang Islam yang cinta pada agamanya dan kitabnya. Hendaknya ia selalu membaca Al-Quran. Nah, untuk soal esai ini spesial buat kalian. Silahkan sambil ngopi, sambil santai ngemil, kalian buka LKS-nya, kalian cari jawabannya di LKS. Semoga kisi-kisi ini bermanfaat. Bapak pastikan 100% masuk ke dalam ujian akhir semester pada tahun ini. Terima kasih. Salam buat keluarga semuanya. Jaga kesehatan dan sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.